Halo Sobat Fisika, kembali bersama kami. Kita akan membahas lebih detail gitu ya tentang operator kreasi dan anihilasi yang muncul dalam perhitungan rantai kuantum satu dimensi kemarin. Saya harap dengan review ini kita bisa lebih paham apa itu operator kreasi dan anihilasi. Jadi kemarin kita mengingat bahwa kita punya operator A gitu, yang kita sebut sebagai operator kreasi, dan K yang kita sebut sebagai operator anihilasi. Sebenarnya apa yang dikreasikan dan apa yang dianihilasikan gitu ya. Nah, dengan ini dan kita ingat bahwa Akda Kerka dan AK ini saling terkait, yaitu mereka saling konjugat ya. Mereka memiliki bentuk komutasi ya. AK ada Kerka prime itu adalah delta function K prime gitu ya. Nah, untuk indeks yang sama kita akan mendapatkan satu gitu. Oke. Nah, hanya berdasarkan pada prinsip komputasi ini kita akan menurunkan lebih detail apa itu operator kreasi dan anihilasi. Misalkan ya, kita definisikan suatu operator, yaitu operator penghitung ya, jumlah keadaan, itu NK, yang dia definisikan sebagai A dagger K AK gitu ya. Dan kita punya definisi bahwa NK itu adalah eigenstate ya, dari suatu keadaan dengan kondisi NK. Jadi kita hanya menghitung berapa jumlah partikel yang ada di keadaan NK ini. Maka jumlah partikelnya adalah N besar K. Karena dia eigenstate, dia tidak mengubah, operatornya tidak mengubah eigenstate. Oke. Ini adalah definisi. Kenapa kita mendefinisikan seperti ini? Karena kita mengingat kemarin Hamiltonian yang kita punya itu adalah terkait dengan operator ini gitu ya. Jadi kita punya bar omega K NK. Jadi lebih mudah kita bayangkan Hamiltonian kita itu sudah kita diagonalkan dengan mengukur suatu energi, itu artinya sama dengan mengukur jumlah partikelnya gitu ya. Ini artinya. Maka mudah kita definisikan seperti ini. Oke, berikutnya kita akan bertanya, kita fokus dulu pada operator anihilasi ya. Operator anihilasi. Kita akan bertanya bagaimana komutasi antara NK dengan AK. Maka kita punya NK tadi definisinya adalah ada K, AK, dan AK itu. Kita berangkat dari satu komutasi, kita akan menurunkan komutasi-komutasi yang lain itu dasar dari aljabar di mekanika kuantum ya. Nah, maka kalau kita punya komutasi A, B, C, kita akan ini secara cepat ya, kalian bisa buktikan sendiri sebagai latihan. Kita akan mendapatkan AC dikalikan B ditambah A kali BC ya. Begini. Maka dengan ini kita punya bahwa ini adalah A dagger K AK ditambah dagger K keluar AK gitu. Nah, ini nilainya 0. Sekarang ini ya. Ini adalah kebalikan dari ini.
komutasi tadi adalah, maka kalau kita balik komutasinya ya, K, A, K ya. Komutasinya dia harus bernilai negatif ya dari yang kebalikannya. Gitu. Maka ini nilainya -1. Minus AK. Oke. Sekarang kita pasang, kita bertanya berapakah kalau NK AK kita pasang di state NK gitu ya. Kita bertanya seperti ini. Tadi komutasi NK AK itu adalah NK AK dikurangi AK NK gitu kan. Maka AK NK sama dengan minus AK ditambah AK NK dioperasikan pada state NK gitu ya. Oke, sekarang kita bisa kumpulkan, ya, AK-nya kita keluarkan. AK ini adalah NK minus 1 dari NK. Gitu. Ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai tertukar posisi NK dengan AK-nya. Ini karena masih operator dan mereka tidak saling commute ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan operasi. Di sini kita bertanya berapakah, kita mengukur ya, ini walaupun trivial tapi kita harus lakukan ya. Berapakah NK pada saat keadaan NK. Jadi kita mengukur berapa jumlah partikelnya, maka kita mendapatkan eigenstate dari NK adalah N besar K, eigenstate dari 1 ya 1. Seperti ini ya. NK AK gitu. Nah, ini karena cuma sekarang hanya bilangan, bukan operator lagi, kita bisa pindahkan dia ke depan. Nah, maka kita bisa menulis NK AK NK itu sama dengan NK minus 1 AK NK gitu. Oke, jadi kita mendapatkan persamaan eigen lagi gitu ya. Jadi di sini adalah kita melakukan operasi, kita mengukur ya berapakah jumlah partikel dengan keadaan kuantum AKNK, maka kita menemukan bahwa jumlahnya itu berkurang 1 dengan keadaan partikel AKNK. Berarti ini sama saja dengan kita melakukan pengukuran jumlah partikel terhadap suatu keadaan NK-1. Karena kalau kita melakukan pengukuran berapa jumlah partikel pada keadaan NK-1, maka hasilnya harus NK-1. Karena ini adalah operator angka, ya, operator penghitung jumlah partikel. Oke, maka dalam arti bahwa AKNK itu bisa dituliskan sebagai NK-1 gitu ya. Jadi AKNK itu adalah keadaan NK-1. Nah, tapi sekarang kita harus berikan eigenvalue ya, alpha. Karena kita harus normalisasi operator ini. Nah, untuk menormalisasikannya, kita bisa anggap dia itu sebagai suatu vektor. Kemudian kita butuh konjugatnya ya. Konjugatnya adalah AK NK, itu konjugatnya adalah NK ada K gitu ya. Jadi kalau dibayangkan ini awalnya adalah suatu matriks, suatu vektor kolom ya. Ini menjadi suatu vektor baris ya. Ini kita konjugitkan. Kita lakukan adjoin. Oke. Nah, sekarang kita kuadratkan. Mengkuadratkan itu artinya kita melakukan operasi konjugit dikalikan dirinya sendiri. NK ini ya. Nah, kita tahu berapa nilainya ini. Nilainya ini adalah NK karena didefinisikan tadi ya sebagai operator angka. Nah, maka NK ini adalah nilai dari alfa kuadrat ya karena kita kuadratkan. Nah, kita mendapati bahwa alfa bernilai akar dari NK begitu.
Dengan demikian kita bisa menuliskan AK NK itu adalah akar KNK dari NK minus 1. Ini adalah definisi ya dari operator anihilasi. Operator anihilasi artinya mengambil satu partikel yang ada pada keadaan NK sehingga tersisa NK minus 1 partikel dengan normalisasi sebesar akar NK. Oke, berikutnya kita fokus pada operator kreasi. Sama seperti tadi kita menanyakan berapa komutasi antara NK dengan AK Dagger. Maka kita expand lagi ya. Dagger K, AK, Dagger K. Nah, kita mendapati bahwa nilai komutasinya adalah ini AK ditambah harus keluar dulu Dagger K, AK, Dagger K. Oke, yang ini bernilai 0 karena dia operator yang sama. Yang ini sekarang dia bernilai A Dagger K dan ini nilainya 1 ya, seperti definisi di awal. Dan ini sendiri adalah NK A Dagger K NK A Dagger K dikurangi A Dagger K NK. Oke. Kembali seperti perhitungan yang sama, kita mempunyai kita mau menghitung ini ya, A Dagger K dengan NK. Oke. Dengan ini kita bisa menuliskan sebagai A Dagger K ditambah A Dagger K NK untuk keadaan NK. Oke. Berikutnya kita sama ya, manipulasi lagi, kita kumpulkan A Dagger K 1 ditambah NK. Nah, kita bisa operasikan sekarang, kita tanya berapakah jumlah partikel pada keadaan NK. Jawabannya adalah NK. Untuk 1 juga hasilnya 1 ditambah NK ya. Ini sekarang hanya angka bukan operator. Maka kita bisa pindahkan dia ke kiri. Maka kita mendapatkan NK A Dagger K itu adalah 1 ditambah N besar K A Dagger K NK. Kita bisa mendapatkan kembali eigen value equation ya, bahwa A Dagger K NK ya, keadaan ini ketika kita ukur jumlah partikelnya ternyata berjumlah lebih dari satu lebih dari sebelumnya gitu ya. Oke, maka kita bisa simpulkan bahwa ini sama saja kita mengukur keadaan kuantum dari NK plus 1 gitu ya. NK plus 1. Oke, jadi kesimpulan kita adalah A Dagger K NK itu sama dengan NK plus 1. Tapi kita harus berikan koefisien C karena kita juga mau mengukur berapa besar amplitudonya ya, atau eigen state-nya, eigen value-nya. Sebenarnya bukan eigen value, ini cuma amplitudo ya. Karena eigen state-nya berubah ya. Nah, di sini kita melakukan sama yang seperti tadi, kuadrat ya, operasi kuadrat. Kemudian kita cari tahu dulu berapa konjugitnya. Nah, konjugit hari ini adalah NK AK gitu ya. Maka kita lakukan operasi kuadrat. Kita mendapatkan NK AK
Adakah K, NK, ya. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Dari sini ya. Dari komutasi tadi ya, kita ingat komutasi AK adakah K ini kalau bisa dihafal aja supaya cepat. Yang artinya ini AK adakah K dikurangi AK adakah AK gitu ya. Nah, ini ya adalah ini. Maka kita bisa tuliskan sebagai NK dari adakah K AK plus 1 dari NK. Itu. Dan ini adalah nilainya NK plus 1. Dan nilai NK plus 1 ini haruslah merupakan nilai dari C kuadrat ya. Maka kita bisa kesimpulan bahwa C adalah akar dari NK plus 1. Oleh sebab itu kita bisa menuliskan bahwa A akar K NK itu adalah akar dari NK plus 1. Dari keadaan NK plus 1. Jadi ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan bahwa kita telah menentukan berapa besarnya apa efek yang ditimbulkan ya oleh operator kreasi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah racing operator karena dia menaikkan keadaan, dan juga lowering operator karena dia menurunkan keadaan atau jumlah partikel. Gitu ya. Demikian video ini, semoga berguna ya, karena operator kreasi anihilasi ini akan sangat penting karena ini akan kita sering banyak temui, terutama untuk mengkuantisasi partikel atau mengkuantisasi teori kuantum ya. Kita selalu ketika kita mengakarkan dari sesuatu yang binomial kuadrat seperti osilator harmonik ya, osilator harmonik. Kemudian di permasalahan spin ya. Dan bisa juga nanti ada ketika kita melakukan pengakaran di bidang Dirac Hamiltonian ya. Kita akan selalu menemukan operator kreasi dan anihilasi ini. Dan secara umum apapun ya operatornya, asal ketika kita melakukan komutasi antara operator tersebut dengan konjugatnya gitu ya. Dan ketika dia bernilai 1, maka ini adalah operator kreasi dan ini adalah operator anihilasi gitu ya. Apapun definisinya. Jadi ini yang menjadi dasar kita mendefinisikan operator kreasi atau anihilasi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.